やばそうな連中。これはこいつらブラックドラゴンだ。うちの島に盗難だ。いきなりピンチ。ここら一帯は俺らブラックドラゴンの縄張りだ。てめえらやっちまえ。女もやっちまうか。めっちゃ強え。帰れよカスタモ。下がってな。はっかーい。おい殺せ。 Halo guys, selamat datang di channel ini bersama saya HS. Sebelumnya buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita anime Tokyo Revenger season kedua. Dimana dalam episode sebelumnya, Takemichi dihajar habis-habisan oleh ketua dari geng Black Dragon yang bernama Taiju Shiba. Dan dalam situasi tersebut, Taiju menyuruh Hakai adiknya untuk bertanggung jawab, yaitu dengan menghajar Takemichi. Karena ia sudah berani membawa anggota geng Toman ke wilayahnya. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Film dibuka dengan Hakai yang menolak perintah kakaknya untuk menghajar Takemichi. Hakai beralasan, jika Takemichi tidak tahu kalau ini adalah wilayah Black Dragon. Namun Taiju tidak memperdulikan dengan hal itu. Ia terus memaksa Hakai untuk menuruti perintahnya dan mengatakan, ikatan keluarga lebih penting daripada ikatan pertemanan kan? Yujuha yang menyaksikannya, ia berusaha membujuk Taiju untuk berhenti mengancam adiknya. Akan tetapi, Taiju tidak menghiraukannya dan malah memukul Yujuha. Takemichi yang melihatnya pun mendekati Taiju dan mengatakan, kenapa kau tega memukul adikmu sendiri yang seorang wanita? Taiju pun memperingatkan Takemichi untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarganya. Ia kemudian menghajar Takemichi dengan disaksikan semua orang. Hinata yang tidak tega melihat pacarnya dihajar pun, ia berusaha menghentikan Taiju. Namun ia malah hampir terkena pukulan Taiju jika Takemichi tidak menghalanginya. Hakai yang sudah tidak tega melihat temannya dihajar, ia juga berusaha menghentikan kakaknya. Namun Taiju menjawab, jika kamu menginginkan sesuatu, maka berikan sesuatu yang setimpal untukku. Jika tidak, maka Takemichi akan mati di tanganku. Hakai pun akhirnya dengan terpaksa memberikan tawaran pada kakaknya, yaitu ia akan keluar dari geng Toman dan bergabung dengan Black Dragon agar ia bisa membantunya. Singkat waktu, kini terlihat Takemichi yang akan diantar ke rumah sakit oleh Hakai Shiba. Takemichi di sana kemudian meminta maaf. Karena demi menyelamatkannya, kini Hakai harus keluar dari geng Toman. Namun Hakai menjawab, itu bukan salahmu. Aku memang sudah lama memutuskan hal itu. Karena ada sesuatu yang harus kulakukan di geng Black Dragon. Takemichi yang mendengarnya pun, seketika ia teringat akan perkataan Kagetora di masa depan. Jika Hakai mengambil alih Black Dragon dengan membunuh ketua sebelumnya demi uang. Takemichi pun berpikir, apakah Hakai berniat akan membunuh kakaknya? Singkat waktu, kini terlihat Takemichi yang baru tersadar di rumah sakit. Di sana Takemichi masih memikirkan perkataan Kagetora di masa depan tentang Hakai yang membunuh ketua geng Black Dragon
dan mengambil alih geng tersebut. Takemichi pun berpikir untuk menghentikan Hakai membunuh kakaknya. Namun meskipun di masa depan bukan Hakai yang menjadi pemimpin Black Dragon, geng itu tetaplah berbahaya menurutnya. Dan jika ia melawan Black Dragon, itu juga seperti hal yang mustahil. Belum juga masalah Kisaki selesai, kini malah ditambah dengan masalah Black Dragon. Kemudian terlihat di sana ada Makoto, Yamagishi, Takuya, dan Akun. Di sana mereka memperhatikan Takemichi yang dari tadi berbicara sendiri. Takemichi yang tidak menyadari kehadiran teman-temannya, ia kemudian menanyakan, "Kenapa kalian bisa ada di sini?" Lalu teman-temannya pun menjawab, "Untuk menjengukmu lah. Kamu kan pemimpin kami dari divisi 1. Takemichi pun kaget jika ternyata teman-temannya juga bergabung dengan geng Toman. Kemudian di sana ada Chipuyu yang mengatakan, "Kau yang membiarkan mereka bergabung kan, Takemichi?" Mereka pun mulai membicarakan tentang Black Dragon yang kini sudah merusak perdamaian dengan menghajar Takemichi. Dan mungkin sekarang para petinggi Toman tidak akan tinggal diam dengan semua itu. Lalu di sana Chipuyu menjelaskan, jika Black Dragon adalah petarung yang ganas. Mereka juga menguasai wilayah Kanto dalam waktu yang cukup lama. Dan juga Toman dan Black Dragon memiliki ikatan yang kuat. Karena alasan geng Toman dibentuk, yaitu karena Black Dragon juga. Itu karena dulu Kajutora yang tinggal di wilayah mereka mendapatkan masalah dengan geng tersebut. Maiki dan teman-temannya pun membentuk geng Toman untuk menyelamatkan Kajutora. Toman saat itu pun berhasil menghancurkan Black Dragon. Dan sejak saat itulah geng Toman pun mulai terkenal sampai sekarang. Namun jika Toman sekarang kembali melawan Black Dragon, itu tidaklah mudah. Karena Black Dragon generasi ke-9 yang pernah dikalahkan Toman dulu sangat berbeda dengan Black Dragon generasi ke-10 sekarang. Karena kali ini mereka dipimpin oleh Taiju Shiba yang membuat mereka semakin garang. Taiju juga melatih para anggotanya seperti militer. Ia bahkan memiliki koneksi dengan orang-orang kaya dan menjual kekerasan pada mereka. Jadi bisa disimpulkan, jika Black Dragon sekarang, mereka bertarung demi uang. Lalu setelah mendengar semua cerita Chipuyu, Takemichi pun mengatakan, "Maaf teman-teman, ini adalah masalahku, dan aku akan menyelesaikan semua ini sendirian." Kemudian Chipuyu yang mendengarnya, ia pun meminta Takemichi untuk menemaninya keluar sebentar. Tidak butuh waktu lama, mereka pun berhenti di pinggir jalan. Kemudian di sana Takemichi mengatakan, "Aku mengerti Chipuyu, kau ingin melarangku kan?" Chipuyu pun menjawab, "Bukan itu. Aku hanya ingin mengajakmu menikmati motor warisan Baji Keisuke. Dan juga, Baji memasrahkan Toman bukan untuk menyulitkanmu, Takemichi." Takemichi yang terharu pun, akhirnya ia membongkar identitasnya, jika ia berasal dari masa depan. Chipuyu pun merasa bingung dengan ucapan Takemichi. Namun, Takemichi pun tidak bisa menahan diri. Ia kemudian menceritakan tentang semua kemampuannya untuk kembali ke masa lalu dan semua perjalanannya demi menyelamatkan Hinata, teman-temannya, dan juga Chipuyu yang mati dibunuh Kisaki di masa depan. Chipuyu yang mendengarnya, ia tidak menyangka jika dirinya mati dibunuh oleh Kisaki di masa depan. Takemichi pun beralasan jika semua ceritanya adalah bohong dan hanya lelucon. Akan tetapi, ternyata Chipuyu mempercayai semua cerita Takemichi barusan. Karena kadang-kadang sikap Takemichi yang tiba-tiba berbeda. Dan juga saat sebelum pertempuran melawan Valhalla, saat itu Takemichi memohon pada Baji untuk tidak mati dalam peperangan.
Hal itulah yang membuat Chipuyu semakin percaya dengan cerita Takemichi. Karena Takemichi berjuang mati-matian menyelamatkan Baji, seolah-olah sudah tahu jika Baji akan mati saat peperangan itu. Chipuyu pun memuji Takemichi karena ia yang selalu berjuang sendirian. Chipuyu kemudian mengatakan, "Busungkan dadamu, Takemichi. Yang penting itu bukan hasilnya. Kau berjuang tanpa ada satupun yang menyadarinya. Aku menghormati sifatmu yang seperti itu." Takemichi yang mendengarnya pun menangis karena terharu dan tidak menyangka jika Chipuyu akan mempercayai semua ceritanya. Tidak lama setelah itu, kini terlihat Chipuyu yang merasa kesal karena dibunuh Kisaki, meskipun itu di masa depan. Chipuyu pun mengajak Takemichi untuk lebih memperkuat divisinya dari divisi Kisaki dan juga Tsuji Hanma. Kemudian mereka pun membicarakan tentang Hakai yang akan keluar dari geng Toman. Dan Takemichi harus mencegah itu di pertemuan nanti, jika memang semua terhubung dengan masa depan yang seperti neraka. Dan untuk mencegah semua itu, kuncinya adalah Maiki. Jika Maiki menentang keputusan Hakai, maka masalahnya akan beres. Lalu, agar Maiki berpikir dengan kepala dingin, maka berikanlah ia dorayaki dalam pertemuan nanti. Singkat waktu, kini diperlihatkan para petinggi Toman yang melakukan pertemuan. Kemudian, di sana ada Nahoya Kawata, kapten dari divisi 4 yang tidak menyangka jika Hakai adalah adik dari bos geng Black Dragon. Lalu datanglah Takemichi dan juga Hakai ke pertemuan itu. Kemudian, Draken di sana mengatakan, "Seperti yang kalian tahu, jika Takemichi sudah dihajar oleh bos Black Dragon, meskipun ia tahu jika Takemichi adalah kapten dari divisi 1 Toman. Dan itu artinya, ini adalah deklarasi perang dari Black Dragon." Lalu Nahoya dan Yasuhiro Muto mencurigai Hakai sebagai mata-mata, karena ia sudah membawa Takemichi ke wilayah Black Dragon dan Takemichi tidak tahu dengan hal itu. Hakai juga merahasiakan jika ia adalah adik dari bos Black Dragon. Dan dalam momen tersebut, Hakai pun mengatakan, "Aku tidak akan mencari-cari alasan, aku siap menerima hukuman apapun. Sebagai saudaranya, aku sudah siap menerima konsekuensinya. Jadi, aku wakil kapten dari divisi 2 akan meninggalkan geng Toman hari ini." Takemichi pun mengatakan keberatan dengan keputusan Hakai. Ia kemudian memulai rencananya dengan Chipuyu, yaitu dengan memberikan Maiki dorayaki. Namun Maiki malah menganggap Takemichi mengganggu dengan kelakuannya itu. Begitu pula dengan Draken yang memarahi Takemichi yang malah main-main dalam momen seperti ini. Takemichi pun kemudian teringat dengan rencana cadangan yang dituliskan Chipuyu. Namun, ketika dibuka, kertas tersebut hanya bertuliskan tekad. Dan akhirnya, Takemichi pun teringat jika Chipuyu itu memang blow-on yang sangat natural. Sementara Maiki, ia menyerahkan keputusan Hakai pada kaptennya sendiri, yaitu Mitsuya. Sonna kao sunna, Hakai. タカちゃんごめん。もう決めたことなんだ。タカちゃん。お世話になりました。は？何言ってんだ。俺は認めねえよ。 Hingga akhirnya, Mitsuya pun juga tidak menyetujui keputusan Hakai tersebut. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.